Halo semuanya, selamat datang kembali di Wuxia Library. Melanjutkan pembahasan tentang Bukek Xianzu di video yang sebelumnya, sekarang kami akan membahas siapa saja murid dari Bukek Xianzu. Karena kita pasti banyak menemukan fans Kopingho yang beranggapan bahwa Kim Mo, Taisu, Kue Seng, dan Suling Emas Kampusong adalah murid Bukek Xianzu. Bahkan, kita bisa melihat ada banyak beberapa situs yang membahas tentang KPH, mengatakan bahwa Kue Seng dan Kampusong adalah murid Bukek Xianzu. Sekarang, mari kita telaah dari novel mengenai Bukek Xianzu, siapa saja sebenarnya murid-murid dari Bukek Xianzu. Sebelum kita membahas tentang siapa murid dari Bukek Xianzu, ada satu pertanyaan penting. Apakah memberikan petunjuk dan mengajarkan sebuah ilmu, maka itu bisa diklaim sebagai hubungan antara guru dan murid? Sebagai contoh, Kue Seng memang mendapat petunjuk dari Bukek Xianzu untuk mengkoreksi beberapa bagian dalam ilmu silatnya, ilmu pedang 8 dewa, dan ilmu kipas pengacau lautan. Sementara Kampusong diberi petunjuk untuk mempelajari dua buah ilmu, yaitu tenaga emas suara sakti dan ilmu silat sastra angin dan mega. Kue Seng adalah salah satu tokoh sakti yang muncul dalam novel Suling Emas. Dia menjadi terkenal karena selain punya kepandaian yang sangat tinggi, juga punya hubungan yang menarik dengan Liu Luxian, wanita tercantik di dunia persilatan saat itu. Awalnya dia dikenal dengan julukan pendekar berhati emas. Kemudian seiring berbagai peristiwa yang dia alami di kemudian hari, ia dikenal dengan julukan guru besar berhati emas. Kue Seng adalah tokoh muda yang sakti dan flamboyan. Lewat dua ilmu hebatnya, yaitu ilmu pedang 8 dewa dan ilmu kipas pengacau lautan, Kue Seng dengan cepat membuat nama besar di dunia persilatan. Bahkan ada seorang tokoh senior bernama Paciu Sin Ong Liu Gan. Saking penasaran dengan kelihayan dari Kue Seng, menciptakan sebuah ilmu silat yang dinamakan Pat Mo Kiam Huat, atau ilmu pedang 8 iblis, yang dibuat khusus untuk menandingi kehebatan ilmu dari pedang 8 dewa Kue Seng. Nah, dalam novel sangat jelas dikatakan bahwa Kue Seng pernah bertemu dengan Bukek Xianzu, walaupun tidak ada detail kronologis pertemuan keduanya. Hanya saat Kue Seng bertarung dengan Dewa Lojia bertangan 1000, disebutkan dua ilmu andalan Kue Seng, ilmu pedang 8 dewa, dan ilmu kipas pengacau lautan, kehebatannya meningkat secara signifikan sejak mendapat petunjuk dari Bukek Xianzu saat keduanya bertemu di puncak Himalaya. Jadi, kronologisnya jelas di sini. Kue Seng hanya menerima petunjuk dari Bukek Xianzu untuk penyempurnaan ilmunya. Bukek Xianzu dengan kesaktiannya yang tidak lumrah menemukan beberapa bagian yang mungkin kurang dari dua ilmu tersebut, sehingga dia memberi petunjuk tambahan untuk meningkatkan level dari dua ilmu itu. Jadi hanya memberikan petunjuk, bukan mengajarkan ilmu, apalagi mengangkat Kue Seng sebagai muridnya. Lalu kita lihat Kampusong. Kalau Suling Emas Kampusong memang diceritakan lebih spesifik lagi. Bukek Xianzu memang memberinya dua buah ilmu hebat, ilmu silat sastra angin dan mega. Bukek Xianzu tidak memberi petunjuk bagi Kampusong, tapi memberikan ilmu. Apakah itu kemudian lantas bisa membuat Kampusong menjadi murid Bukek Xianzu? Mari kita lihat kronologisnya. Kampusong bertemu Bukek Xianzu di kaki Gunung Taishan saat dia hendak menuju puncak dan bertemu serta bertarung dengan It Gan Kai Ong, Xiang Mo Xin Ni, dan He Kiam Lo, 3 orang dari 6 setan dunia yang sakti. Suling Emas Kampusong sempat kewalahan menghadapi pengeroyokan 3 datuk sesat yang sangat tinggi kepandaiannya itu.
sebelum datang Bukek Xiansu yang kemudian membuat 3 manusia iblis itu melarikan diri. Dan Bukek Xiansu kemudian memberi petunjuk semua gerakan dan mekanisme dari 2 ilmu sakti yang kemudian diingat dan kelak dipelajari oleh Suling Emas Kambusong, yang membuat level kesaktiannya meningkat secara signifikan. Dari kronologis di dalam novel, bisa kita simpulkan Kue Seng dan Kambusong hanya menerima petunjuk dari Bukek Xiansu. Dua-duanya di hari pertama musim semi. Kue Seng di puncak Himalaya, Kambusong di puncak Taisan. Memberi petunjuk seperti dikatakan oleh Bukek Xiansu adalah rutinitasnya di setiap musim semi tahun berjalan. Tapi bukan mengangkat mereka sebagai murid. Jadi jelas sesuai data dan fakta di dalam novel, Kue Seng dan Kambusong bukan murid dari Bukek Xiansu. Lalu, siapa sebenarnya murid dari Bukek Xiansu? Murid Bukek Xiansu sesuai fakta di dalam novel hanya 3 orang. Kam Han Ki, Maya, dan Gu Xiaopui. Mereka bertigalah yang terpilih dari ratusan bahkan ribuan orang dunia persilatan untuk secara resmi diangkat sebagai murid dan mempelajari kitab-kitab peninggalan Bukek Xiansu. Kira-kira ini perkataan dari Bukek Xiansu kepada Kam Han Ki. 2 orang anak itu kini sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu. Engkaulah yang harus memimpin mereka. Engkau hati-hatilah karena bukan hal ringan yang engkau hadapi. Tak perlu kujelaskan lagi, yang penting engkau harus mengajarkan ilmu-ilmu yang kutinggalkan di Pulau Es. Tidak saja mengajarkan kepada kedua orang sumoimu ini. Ya, mereka adalah sumaimu, Han Ki, karena aku telah mengangkat mereka sebagai murid, dengan meninggalkan kitab-kitab pelajaran untuk mereka. Juga engkau dapat memperdalam ilmumu dari kitab-kitab yang kutinggalkan. Dari interaksi dan percakapan antara Bukek Xiansu dengan Kam Han Ki, dalam novel Istana Pulau Es, kita dapat melihat bahwa fakta yang terang benderang. Hanya 3 orang itulah yang diangkat dan diakui oleh Bukek Xiansu sebagai murid-muridnya. Walaupun Maya dan Gu Xiaopui memang tidak dididik langsung oleh Bukek Xiansu karena sudah tidak ada waktu lagi, dan hari itu juga merupakan hari terakhir pertemuan Bukek Xiansu dengan ketiga muridnya sekaligus. Itulah perjalanan hidup yang sangat ajaib dan luar biasa dari manusia setengah dewa ini. Karena itu dengan video ini, kami hanya mengungkap fakta siapa saja yang berhak mengakui dan disebut sebagai murid Bukek Xiansu. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan kunjungi playlist tentang KPH untuk melihat video-video yang berkaitan dengan pembahasan mengenai novel Kopingho. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video yang lainnya.